Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta Manuaba. Saya jadi rutin ya upload video setahun sekali. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Semakin bagus juga investasinya, pekerjaannya semakin aman, dan tentunya saya berharap kita bisa lebih sering lagi ngobrol seperti ini. Bitcoin menyentuh harga 110.000 US dollar. Itu sekitar 1,7 miliar ya per satu keping Bitcoin ya. Itu sangat luar biasa teman-teman ya. Dan ada beberapa hal yang cukup menggelitik sehingga membuat saya kembali ke depan layar dan berusaha menceritakan ke teman-teman. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini bukan sebuah ajaan untuk berinvestasi. Saya juga tidak menjual kelas dalam bentuk apapun. Ini murni pendapat saya ya, dan sebagai manusia tentunya saya bisa salah. Tapi sudah barang tentu pendapat-pendapat seperti ini bisa memberikan gambaran lain, bisa memberikan insight lah, sudut pandang yang berbeda sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Sebagai balasannya saya hanya minta 1 like dan subscribe sehingga pendapat saya ini bisa disebarkan ke lebih banyak orang, dan sudah barang tentu ini dapat membantu mereka mengambil keputusan. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah ikut beramal ya, karena algoritma YouTube semakin banyak di like dan ditonton, video tersebut jadi semakin banyak dihadirkan, disebarluaskan ke orang-orang lain. Dan apabila video ini bisa membantu mereka menghasilkan uang atau bahkan sedikit mengedukasi mereka terkait literasi keuangan di dunia Bitcoin, di dunia cryptocurrency, tentu saja amal dan berkah tersebut berkat teman-teman juga. Buat yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Jadi teman-teman harus tahu ya, kenapa harga Bitcoin tersebut bisa naik. Secara ekonomi dia bisa dijabarkan sebagai supply and demand. Karena jumlah Bitcoin itu terbatas, sedangkan permintaannya semakin banyak, maka sudah barang tentu harganya akan jadi naik. Jadi Bitcoin itu terbatas ya teman-teman, dia hanya ada 21 juta keping. Dan tidak bisa dicetak lagi, nggak bisa dicetak lebih banyak lagi seperti uang kertas misalnya. Dan melihat tren orang-orang sekarang yang semakin melek terhadap dunia cryptocurrency, permintaan terhadap Bitcoin tersebut juga ikut meningkat. Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan permintaan terhadap Bitcoin semakin meningkat? Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi trust terhadap sistem cryptocurrency itu di tahun 2025 ini sangat luar biasa sekali. Teknologi blockchain itu dianggap sebagai sebuah sistem pembayaran yang valid dan aman. Selain itu dia juga sangat transparan ya. Belum lagi ditambah adanya krisis ekonomi ya. Kita kan sudah tahu ada peningkatan tarif dari Amerika ke beberapa negara dan juga ke Indonesia ya. Sehingga orang-orang kembali melihat atau melirik alternatif lain untuk berinvestasi. Dan salah satunya adalah aset digital tersebut. Dan ini salah satu pengaruh lain yang nyebabin permintaan makin naik adalah influencer. Influencer, emang influencer. Jadi hype dari media, hype dari teman-teman yang mungkin memposting, dari teman-teman yang membagikan secara langsung di YouTube, itu nyebabin animo terhadap Bitcoin. Dan hal terbesar lain yang nyebabin permintaan terhadap Bitcoin semakin meningkat adalah semakin jelasnya regulasi dan legalitas terhadap aset kripto itu sendiri. Yang kemarin mengejutkan ya, Amerika mengizinkan penggunaan Bitcoin sebagai sebuah aset. Ya walaupun Amerika tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, tapi mereka sudah mulai mengizinkan perdagangan. Jadi orang-orang sudah boleh memiliki dan melakukan jual beli terhadap aset-aset digital seperti Bitcoin. Ya, teman-teman harus bedain dulu. Jadi untuk beberapa negara yang mengakui dan melegalitas Bitcoin sebagai alat pembayaran, contohnya Jepang dari tahun 2017, kemudian diikuti oleh El Salvador di 2021. Terus di tahun 2022 kalau tidak salah Afrika ya, Republik Afrika Tengah ya, resmi menggunakan Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran yang sah. Setelah itu baru kita berbicara tentang negara-negara lain yang menerima Bitcoin sebagai aset, sebagai simpanan yang bisa diperjualbelikan, walaupun dia belum mengizinkan sebagai alat pembayaran resmi. Di Indonesia sendiri juga ya sekarang sudah mulai diregulasi untuk Bitcoin sebagai sebuah aset digital. Inilah yang menyebabkan harga Bitcoin jadi meroket teman-teman. Jadi adopsi global sebagai alat simpan atau store of value menyebabkan Bitcoin tersebut harganya naik. Saya akan masuk ke hitung-hitungan ekonominya ya. Jadi kalau kita berbicara ekonomi global, gabungan saham, gabungan kepemilikan
aset saham di seluruh dunia nilai itu menyentuh 110 triliun US dollar. Kemudian kalau kita berbicara tentang obligasi pemerintah di seluruh dunia ya, itu sampai 130 triliun US dollar. Sekarang kita berbicara tentang kepemilikan rumah, properti, bangunan, tanah, gedung, itu nilainya sampai 340 triliun. Bahkan kepemilikan emas itu diperkirakan hanya 13 triliun US dollar ya teman-teman. Jadi total aset global di dunia itu ada sekitar 600 triliun. Jadi seluruh aset yang dimiliki oleh orang-orang di dunia itu nilainya seperti itu. Sekarang saat orang-orang sudah mulai melirik aset digital di blockchain dan cryptocurrency, orang-orang yang memindahkan dana, memindahkan aset mereka baik dari saham, dari obligasi, dari properti ke Bitcoin, menyebabkan harga Bitcoin tersebut naik. Teman-teman tahu nggak berapa persen yang diperlukan, berapa sebenarnya dana yang diperlukan dari aset-aset tersebut berpindah ke Bitcoin sehingga harga Bitcoin itu bisa menjadi 1 juta US dollar per keping. Jadi agar 1 Bitcoin bisa dihargai sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 17 miliar ya 16-17 miliar. Total kapitasi yang diperlukan adalah 21 triliun US dollar. Itu kalau dibilang besar ya 21 triliun US. Tetapi kalau dibandingkan dengan aset-aset lain tadi seperti pasar saham, pasar obligasi, properti, 21 triliun itu tidak ada apa-apanya. Artinya semakin banyak orang-orang yang memindahkan uang mereka dari saham, dari obligasi, dari properti ke Bitcoin, kemungkinan Bitcoin akan menyentuh 1 juta US dollar per keping itu sangat besar sekali. Bahkan kalau kita lihat secara hitung-hitungan, satu orang itu mindahin 2-5% total aset mereka ke Bitcoin saja, 21 triliun US dollar itu bisa tercapai teman-teman. Kalau kita lihat saat ini market cap ya untuk Bitcoin itu ada di 2,1 triliun US dollar, 2,18 ya sekitar 2,2 triliun US dollar. Jadi harus naik sekitar 10 kali lipat. Apakah itu memungkinkan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang, apalagi Bitcoin itu sudah menjadi berita yang umum ya, dan sudah semakin menjangkau masyarakat umum, akan banyak investor-investor pemula yang akan masuk ke dunia kripto. Makanya kan harga kripto di tahun 2025 ini banyak yang memprediksi, ini prediksi orang lain ya bukan prediksi saya, dia akan menyentuh 120.000 US dollar sampai 150.000 US dollar. Itu sekitar 1,9 miliar sampai 2,5 miliar per keping Bitcoin. Jadi sudah saatnya all in. Nah, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus melihat bahwa Bitcoin tersebut masih merupakan sebuah investasi dengan volatilitas yang sangat tinggi. Artinya hari ini bisa 110.000 US dollar, besok tiba-tiba turun di bawah 100.000, dan tidak semua orang memiliki kemampuan psikologis untuk melihat portofolio mereka menjadi berwarna merah ya. Itu sih yang sering nyebabin orang-orang mengambil keputusan baik untuk cut loss ataupun berhenti sepenuhnya dari investasi Bitcoin. Makanya kalau kita mau berbicara secara logis, silahkan Anda berinvestasi di dunia kripto, di Bitcoin, tapi senyamannya saja. Kan seperti yang sudah kita hitung tadi, cukup 2-5% dari total aset setiap orang. Jadi 2-5% aset Bapak dan Ibu Anda taruh, pindahkan sedikit di Bitcoin, itu sudah cukup sebagai sebuah nilai investasi yang signifikan di Bitcoin. Bahkan beberapa sumber mengatakan Anda cukup memiliki 0,1 keping Bitcoin saja untuk ikut menikmati hasil investasi. Benar juga sih kalau misalnya harganya nanti menyentuh sampai 17 miliar per keping, terus Anda punya 0,1 Bitcoin, berarti Anda memiliki 1,7 miliar. Dan saya rasa untuk pensiun di Indonesia 1,7 miliar itu sudah lebih dari cukup. Ya ini sebuah gambaran ya teman. Tapi Bapak dan Ibu tidak boleh FOMO. Jadi sekarang misalnya takut ketinggalan kereta, terus investasi besar-besaran, bahkan sampai meminjam uang untuk ditaruh di Bitcoin, itu salah besar. Kembali
kembali ke fundamental, kembali ke kelas, ada investasi level 0 sampai 4, dan Bitcoin ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat high risk. Saya pribadi sampai saat ini masih memegang Bitcoin. Kemarin kan sempat saya share ke Bapak dan Ibu, bahkan kemarin sudah hampir menyentuh, kelihatan ya, sempat menyentuh di angka 5,5 miliar, tapi saya sudah tarik sebagian besar karena saya ada kepentingan lain. Jadi saya ingin memindahkan aset Bitcoin ini ke properti, karena properti cenderung lebih stabil dan terjamin ya. Tapi itu video untuk lain kali aja. Dan kita sering ya melihat di media berita orang-orang yang kaya mendadak dari Bitcoin, terus kemudian membagikan kisah-kisah sukses bla bla bla. Bapak dan Ibu jangan terlalu termakan. Artinya didengerin aja baik-baik, yang bagus-bagusnya diambil, yang hal-hal yang negatifnya tolong disaring. Karena apa? Nggak semua orang berhasil di dunia kripto, Bapak dan Ibu. Yang kita dengar mungkin 1-10% orang-orang yang sukses, 90% lainnya memang akan jarang terekspos. Apalagi orang-orang tersebut kemudian ikut memotivasi, apalagi sampai menjual kelas raja kripto di Indonesia. Itu ya dinikmati sebagai suatu bentuk entertainment aja. Jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Bukan berarti kita juga harus biar cepat ya sampai ketinggalan. Nah, nggak seperti itu. Senyaman dan sewajarnya aja. Karena apa? Pada akhirnya nanti yang lebih penting adalah kesehatan mental dan kesehatan pikiran kita. Masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak. Saya rasa itu lebih penting daripada terlalu adventurous, mengambil langkah-langkah yang terlalu berbahaya dan riskan. Ya memang hidup harus ngambil sedikit resiko ya, tetapi itu resikonya harus diperhitungkan dengan baik dan matang. Ya, jadi kesimpulannya kalau teman-teman malas mendengarkan lecture atau kuliah dosen yang panjang, jadi intinya saya rangkum, teman-teman cuma cukup investasi 2-5% dari total kekayaan yang Anda miliki ke dunia kripto untuk dapat menikmati kesuksesan yang sama atau pertumbuhan yang sama di dunia cryptocurrency. Jadi saya rasa kalau 2-5% net worth kita sampai kenapa-kenapa nih, misalnya Bitcoin ternyata dihack atau scam atau apa, itu nggak akan terlalu memberatkan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, 2-5% aset orang-orang di dunia misalnya pindah ke Bitcoin, itu sudah cukup untuk mendongkrak harga Bitcoin menyentuh 1 juta US dollar atau sekitar 16,5 ya 17 miliar lah per satu keping Bitcoin. Dan kalau Bapak dan Ibu misalnya megang 0,1 keping Bitcoin saja, Anda sudah memiliki 1,7 miliar. Saya rasa dengan angka tersebut ya, untuk pensiun dan berhenti bekerja di Indonesia sudah lebih dari cukup. Taruh aja di obligasi pemerintah yang memberikan mungkin return 5-6% per tahun. Jadi kalau 1,7 miliar itu kurang lebih sebulan Anda bisa dapat 8-8,5 juta ya, setelah dipotong pajak. Saya rasa 8,5 juta itu sudah 2-3 kali UMR di Indonesia. Dan kalau Bapak dan Ibu memang pengeluarannya lebih sedikit daripada 8,5 juta, itu sudah menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah bebas secara finansial dan tidak perlu bekerja lagi. Atau misalnya 1,7 miliar kita alokasikan ke bentuk lain, misalnya kita mau pindah ke properti, bikin kos-kosan segala macam, silakan, tapi itu cerita untuk lain hari. Saya rasa sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga semua sehat selalu. Dadah.